Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita yakni Habibi wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang terhormat pada Bapak Dr. Yudi Kusmorojati, SE MPA, selaku dosen pengampu strategi perusahaan, Magister Teknik Industri Universitas Pasundan. Yang terhormat rekan-rekan Magister Teknik Industri Angkatan 2019. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas dari bab 7 dari strategi perusahaan, yaitu berkenaan dengan strategi bersaing pada unit bisnis. Namun sebelumnya, saya akan membahaskan terlebih dahulu tujuan dari bab 7 itu sendiri. Ada 3 tujuan yang disampaikan pada bab 7 ini. Yang pertama adalah mendefinisikan lingkungan persaingan, mengidentifikasi para pesaing, menjelaskan kelompok strategi, dan mendiskusikan keunggulan kompetitif. Poin kedua yaitu menjelaskan hubungan keunggulan bersaing dengan strategi bersaing, strategi adaptif Miles dan Snow, definisi kerangka kerja bisnis Abel, mendiskusikan strategi bersaing generic Porter. Dan yang terakhir adalah menjelaskan arti stuck in the middle, menjelaskan strategi terintegrasi diferensiasi biaya rendah, dan menjelaskan strategi persaingan generik means bound. Adapun yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu pada poin pertama, yaitu mendefinisikan lingkungan persaingan, mengidentifikasi para pesaing, menjelaskan kelompok strategi, dan mendiskusikan keunggulan kompetitif. Adapun pada materi yang lain nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan saya selanjutnya. Baik, langsung saja pada pembahasan kita, yaitu mengenai tentang persaingan dan lingkungan persaingan. Namun sebelumnya kita harus paham terlebih dahulu di dalam strategi bersaing pada unit bisnis. Pertama, kita harus mengetahui bagaimana mendapatkan keunggulan kompetitif. Di mana keunggulan kompetitif itu merupakan konsep kunci dalam manajemen strategi. Keunggulan kompetitif akan timbul dengan cara memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh pesaing lain. Nah, keunggulan kompetitif adalah strategi bersaing terhadap sesuatu yang dirancang untuk dieksploitasi oleh suatu organisasi. Selain itu, kita juga harus mengetahui dan memahami lingkungan persaingan. Menurut D. Aveni, yang merupakan seorang ahli strategi bisnis yang pertama kali memperkenalkan pentingnya memahami dinamika hiperkompetisi. Argumen dasar hiperkompetisi bermula dari fakta bahwa keunggulan kompetitif hanya bersifat sementara dan tidak ada yang berkelanjutan. Hiperkompetisi muncul diakibatkan oleh dinamika manuver strategik dari para pelaku bisnis yang penuh langkah inovatif. Dengan hal itu, persaingan mengalami ekselasi yang sangat cepat, penuh kejutan, sehingga lingkungan persaingan menjadi sangat tidak stabil dan berubah dengan cepat. Nah, selanjutnya juga kita harus paham apa itu persaingan. Di mana Pak? Di mana persaingan adalah keadaan ketika organisasi berperang atau berlomba untuk mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan. 5 kekuatan persaingan versi Porter sebagai alat untuk menganalisis lingkungan persaingan industri, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu pada bab 3, yang mungkin tidak saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lanjut pada jenis persaingan. Di sini ada 2 jenis persaingan, yaitu persaingan tradisional dan persaingan hiperkompetensi. Kita lihat perbandingannya, dilihat dari segi strategi, aksi, tujuan, dan metode
menghindari persaingan sempurna. Nah, di sini kita bandingkan, dilihat dari segi strategi, jenis persaingan tradisional itu cocok secara internal, kokoh dan stabil, sehingga menciptakan komitmen yang sulit berubah sehingga yang lainnya tahu harus menghindar. Sedangkan dari hiperkompetensi seringkali mengubah strategi berdasarkan pada the new Japanese. Kalau dilihat dari segi aksi, jenis persaingan tradisional itu perlahan-lahan bergerak menaiki tangga dan mencari pasar atau segmen yang tidak terdapat persaingan lain. Sedangkan jenis persaingan hiperkompetisi itu bergerak cepat, pergerakan itu sangat agresif dan dalam menaiki tangga ekskalasi. Kalau dilihat dari segi tujuannya, persaingan tradisional itu menopang keuntungan dari pemain yang sedang berada di depan, membangun keseimbangan yang stabil di antara para pemain dan mempersilahkan pemain menghasilkan uang dan bertahan. Sedangkan dari jenis persaingan hiperkompetisi itu keuntungannya itu temporer. Banyak kejutan yang tak henti-hentinya terhadap status quo di antara para pemain. Sehingga yang berada di depan itu menghancurkan pesaing di belakangnya. Nah, kalau dilihat dari metode menghindari persaingan sempurna, jenis persaingan internasional itu perusahaan-perusahaannya itu tak pernah mencapai puncak tangga di setiap arena. Namun, meskipun jika para pemain mencapai keadaan keseimbangan persaingan, kelompok bekerja sama secara taktis untuk menaikkan harga dan menurunkan persaingan. Sedangkan jenis persaingan hiperkompetisi itu perusahaan-perusahaannya itu mengubah arena dengan cepat dan bergegas melampaui puncak tangga di masing-masing arena untuk melalui kembali atau restart hypercompetition. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Adapun untuk pembahasan selanjutnya nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan saya berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Cukupkan sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.